Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lensa agama yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, diberi umur yang panjang agar kita bisa memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi kemudahan dalam semua urusan. Amin. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang keampuhan doa Nabi Dhinnun atau doa Nabi Yunus untuk keluar dari berbagai masalah dan mengabulkan hajat. Doa ini dibaca oleh Nabi Yunus setelah ia ditelan ikan dan berada di dalam perutnya selama 40 hari 40 malam dengan suasana yang sangat gelap dan menakutkan. Dalam keadaan itu, Nabi Yunus tanpa henti-hentinya bermunajat kepada Allah dengan membaca doa ini, dengan berharap Allah segera mengeluarkannya dari kesusahan yang menimpanya. Redaksi doa yang dibacanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-87 dan ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fidh dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Artinya, dan ingatlah kisah Dhinnun atau Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah karena umatnya tidak ada yang mau mendengarkan ajakannya. Lalu ia menyangka kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Para mufassir menjelaskan bahwa siapa saja menghadapi masalah atau kesusahan, kemudian ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Yunus dengan membaca doa ini, maka Allah mengeluarkan orang tersebut dari masalah yang dihadapinya. Demikian ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat barusan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang keampuhan dari doa Nabi Yunus, seperti dalam hadis riwayat Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Da'watu Dhinnun wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doanya Nabi Dhinnun ketika beliau berada di dalam perut ikan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lam yada'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini di dalam mencapai sesuatu apapun kecuali Allah akan mengijabahi doanya. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana cara yang ampuh berdoa dengan menggunakan doa Nabi Yunus. Waruya anid Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala man yuttarra fi syai'in, barang siapa yang sangat membutuhkan sesuatu, maka falyatawaddo ahsanal wudu, maka berwuduklah dengan wudu yang baik, artinya wudu yang dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Wal yusalli rakaataini, dan kemudian kerjakanlah solat sebanyak 2 rakaat, artinya solat hajat. Wal yusallim, dan ucapkan salam dari solat. Wal yasjud ba'da sholati, dan sujudlah setelah melaksanakan solat. Wal yakul fis sajadah,
Dan bacalah di dalam sujudnya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin arba'ina marratan sebanyak 40 kali. Wal yad'u ba'da sajadati. Kemudian setelah sujud berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yastajibullahu du'aahu, maka Allah pasti menerima doanya orang tersebut. Mahma taridu taf'al, di mana saja bisa kamu lakukan cara ini. Walakin fi nisfil lail afdalu wa ahsanu. Tetapi cara ini dilakukan di pertengahan malam. Itu adalah yang paling utama dan yang paling bagus. Kemudian di riwayat lain disebutkan waruya anna ba'dahum ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Diriwayatkan ada sebagian ulama mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, ulama itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, li hajatun ilallahi ta'ala. Wahai Rasulullah, saya punya hajat kepada Allah. Fabima atawassalu ilaihi, maka dengan apa yang bisa saya jadikan sebagai wasilah berdoa kepada Allah sehingga bisa cepat diterima atau dikabulkan hajat saya itu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjawab, mangkanat lahu hajatun ilallahi ta'ala, barang siapa yang punya hajat kepada Allah Ta'ala, falyasjud, maka sujudlah. Wal yakul fi sujudihi, dan ucapkan di dalam sujudnya arba'ina marrah, sebanyak 40 kali. Wa yushiru bi usbu'ihi, dan berisyarah dengan menggunakan jarinya. Membaca atau ucapkanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fa innahu tustajabu da'watuhu, maka doanya pasti diterima oleh Allah. Kadza fi Durrin Nazim. Keterangan ini juga bisa ditemukan di dalam kitab Ad-Durrin Nazim. Kemudian selain khasiat dari doa Nabi Yunus ini untuk mengabulkan hajat dan keluar dari masalah-masalah, juga masih ada banyak khasiat-khasiat yang akan diberikan kepada orang yang berdoa dengan menggunakan doa ini. Sebagaimana di sini dikatakan waqala ba'du ahlil khawas, sebagian ahli khawas orang-orang yang punya keistimewaan. Waqala ba'du ahlil khawas, berkatalah sebagian ahli khawas, orang-orang khusus yang dekat kepada Allah, berkata, anna man dawama ala qiraati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Barang siapa merutinkan, mendawamkan, mengistiqomahkan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fi kulli yaumin, di dalam setiap harinya, alfa marrah, sebanyak 1000 kali, maka yang akan dihasilkan atau diberikan kepada orang tersebut, lam yatlub manzilatan illa wajadaha, tidaklah ia mencari kedudukan kecuali ia pasti akan mendapatkan kedudukan itu. Wa wasa'allahu ta'ala alaihi rizqahu, dan Allah akan memperluas kepadanya rizkinya. Wa farraja hammahu wa ghammahu, dan Allah akan menghilangkan kesusahan dan kesedihannya, kesengsaraannya akan dihilangkan dari orang tersebut.